dalam suasana kebangkitan. Karena itu marilah kita di awal perayaan Ekaristi ini, kita ini sejenak merenung kembali segala dosa dan kesalahan kita. Serta dengan rendah hati, kita memohon rahmat pengampunan dari Tuhan. Agar kita pantas dan layak ambil bagian dalam perayaan suci ini. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat, namun bangkit mulia, mengalahkan maut dan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghantar kita kembali ke hidup yang kekal. Amin. Kami memuji, kami menyembah, hormat pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala makhluk memuji Tuhan, Allah pencipta selamanya. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Putra Maha Tinggi, Yesus Putra Tunggal Allah, kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Roh Kudus, dalam kemuliaan Bapa. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, umat-Mu selalu bersukacita karena semangatnya telah Kau barui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-anak, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama di Kau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.
Bacaan pertama. Tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia sendiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, Laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, Cahaya, laksana lampu di dalam gulita. jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, sana lampu di dalam gulita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar
oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Bagi Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gulita. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Engkau memberitahukan kepadaku, ya Tuhan, jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu nikmat yang abadi. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana aku di dalam gulita. Ini si Martina nggak kasih gua suara dua-duanya. Ini ya. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Umat dipersilakan berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Terangkanlah kitab suci kepada kami, ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, 2 dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah nabi, seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia, tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu, kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, sekali lagi selamat sore semuanya. Kita sedang dalam masa Paskah. Minggu ketiga masa Paskah. Karena itu, bacaan-bacaan liturgi yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, semuanya bercerita tentang sekitar kebangkitan Kristus. Itulah inti kesaksian dari Petrus, dari bacaan pertama dan bacaan kedua, yaitu tentang kebangkitan itu sendiri. Dan khusus bacaan Injil hari ini, kita dengar bersama cerita tentang dua orang murid Yesus yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Seorang di antara mereka bernama Kleopas, dan yang lain tidak disebutkan namanya. Seperti yang diceritakan dalam kitab suci tadi, bahwa mereka pernah berharap bahwa Yesus, orang Nazaret, seorang nabi, dan berkuasa dalam kata-kata dan perbuatannya. Satu saat, dia kelak bisa membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Tetapi, para pembesar-pembesar mereka telah membunuhnya. Tetapi mereka memang sempat mendengar cerita bahwa Yesus yang telah dibunuh itu telah bangkit kembali. Namun, rupanya mereka tidak percaya. Dan tiba-tiba ada seorang yang tidak mereka kenal, berjalan bersama dengan mereka, dan terlibat berdiskusi, membahas tentang Mesias dalam perjanjian lama. Dan ketika hari sudah malam, mereka mengundang orang asing itu untuk tinggal dan bersantap malam bersama mereka. Orang asing itu menerima ajakan mereka. Dan di saat orang asing itu memecahkan roti, mata mereka baru terbuka dan menyadari bahwa orang asing itu sebenarnya adalah Yesus. Sebenarnya adalah guru mereka yang telah bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kedua murid ini sedang dalam perjalanan iman. Dari keraguan, keputusasaan menuju iman akan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kita juga sebenarnya sedang dalam perjalanan. Semua kita nih. Kita menghabiskan sebagian waktu hidup kita untuk melakukan perjalanan atau bepergian. Dan bukan hanya untuk tujuan bisnis, tujuan rekreasi, bukan hanya sekedar untuk kunjung teman, atau hal-hal lain, tapi juga melakukan perjalanan dari keraguan dan putus asa menuju iman akan kebangkitan Yesus. Kita memang tidak melakukan perjalanan fisik seperti yang dilakukan oleh kedua murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, tapi kita melakukan perjalanan iman yang sama. Kita ragu dan putus asa ketika sedang menderita sakit, atau ketika kita mengetahui bahwa seorang yang kita cintai sedang menderita sakit, terkena kanker, HIV, atau terinfeksi virus corona, atau juga penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya. Saat itulah kita sebenarnya masuk atau berjalan dalam keraguan dan bertanya, mengapa ini terjadi pada orang seperti ini? Jika ada Tuhan, mengapa Ia membiarkan hal-hal seperti ini terjadi? Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, cepat atau lambat, Tuhan pasti akan menerobos masuk ke dalam hidup kita. Dia akan memampukan kita untuk menerima segala keterbatasan manusiawi kita dan belajar untuk ambil bagian dalam penderitaan sesama. Menyerahkan semua kegelisahan hidup kita kepada Tuhan
dan melihat bagaimana Tuhan sebenarnya sedang berkarya di dalam hidup kita melalui penderitaan yang sedang kita alami. Kita sedang dalam perjalanan dari keraguan dan putus asa menuju keyakinan atau iman seperti kedua murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Kita juga menghadapi hal yang sama ketika kita mengalami kematian dari anggota keluarga kita atau orang yang paling dekat dengan kita. Kematian dari orang yang kita cintai membawa keraguan dan putus asa. Lalu kita mulai bertanya, mengapa kita harus mati? Mengapa Tuhan mengambil mereka? Apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengambil orang yang sangat saya cintai dari hidup saya? Pertanyaan seperti ini sangat jelas mengungkapkan keraguan dan putus asa kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, sebagaimana kematian dihadapi dan diterima, dan sebagaimana orang-orang berjuang dalam kesedihan mereka, mereka akan perlahan-lahan menemui hidup baru. Mereka berjalan dari keraguan dan putus asa menuju iman atau keyakinan seperti kedua murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Sadar atau tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menghabiskan seluruh waktu hidup kita untuk membuat perjalanan hidup ini berkali-kali. Kita semua tahu perjalanan ini dengan baik. Kita terus-menerus melewati perjalanan ini dari keraguan dan putus asa menuju iman atau keyakinan. Dan sepanjang jalan, kita merasakan kebangkitan Kristus. Kita merasakan dan menyadari bahwa Yesus hidup dan tinggal bersama kita. Terkadang kita begitu terjebak dalam keraguan dan putus asa, sehingga tidak bisa melihat Yesus saat ia sedang berjalan bersama kita. Kedua murid yang ke Emmaus itu juga dibutakan oleh keraguan dan putus asa mereka. Mereka tidak bisa melihat bahwa orang asing yang membuat hati mereka terbakar dan berkobar-kobar saat menjelaskan kitab suci adalah Yesus, guru mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, sesungguhnya saat-saat di mana kita mengalami keraguan dan putus asa, itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah sebenarnya sedang berkarya di dalam hidup kita. Allah bekerja di dalam diri kita seperti yang Ia lakukan di dalam diri Yesus anaknya. Keraguan dan putus asa memang bukan merupakan pengalaman yang menyenangkan, namun menjadi tanda-tanda ajaib yang mengungkapkan kehadiran Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu semua adalah bukti yang menunjukkan bahwa Allah selalu ada bersama kita dalam seluruh perjuangan hidup kita di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, Allah seringkali menggunakan tanda-tanda yang aneh untuk membawa kita dari keraguan dan putus asa menuju iman. Dia memilih salib dan kematian putranya sendiri untuk mengungkapkan kepenuhan sebuah kehidupan iman. Demikian juga, Tuhan memilih pengalaman keraguan dan putus asa dalam kehidupan harian kita untuk membantu kita mengalami dan bisa hidup dalam iman. Jika kita merasa bahwa hati kita sungguh terbakar saat kita dalam situasi keraguan dan putus asa, cepat atau lambat, mata kita akan terbuka dan melihat Yesus sedang bersama dengan kita. Namun akan menghilang sesaat dari pandangan kita dan menunggu kesempatan lain
untuk berjalan bersama kita, untuk tetap terus memperkuatkan iman kita akan kebangkitannya. Tuhan selalu bersama kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita kepadanya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Dia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, entah dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Karena Allah telah membangkitkan Yesus dan telah mengarahkan tingkah laku kita kepada kebaikan, maka beranilah kita berdoa kepadanya dengan mantap. Bagi semua kaum beriman, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang diganggu oleh keraguan dan ketidakpuasan, tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi dunia di mana kita hidup, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang diserahi tanggung jawab atas para bangsa, benar-benar orang-orang yang jujur, cakap, dan bijaksana. Marilah kita mohon, dengarkanlah. Bagi para warga umat yang telah meninggal dunia, semoga mereka di antara kita yang telah beristirahat di alam baka, diperkenankan memandang cahaya hari yang baru. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa menjadikan kita saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan kehadirannya di tengah-tengah kita. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Dan juga untuk semua intensi misa kita pada hari ini, dan intensi-intensi pribadi kita, mari kita hening sejenak dan kita persembahkan kepada Tuhan. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami di surga, resapilah kami dengan semangat tanggung jawab yang mendalam, juga pada saat kami menghadap Engkau. Doronglah kami berusaha bersama semua saja doronglah kami berusaha bersama semua saja yang bertindak baik, membangun dunia baru penuh cinta kasih, keadilan dan kedamaian berkat Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan lagu persembahan. Bawalah persembahan. Bawalah persembahan
Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil hatimu. Tetaplah kesan hamba-Ku Lana kini medan bakti hiaskan yang warna-warni bagaikan kembang mekar bawalah senandung mesra diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil hati dirimu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Terimalah ya Bapa persembahan gerejamu yang bergembira. Engkau telah memberinya alasan untuk kegembiraan yang demikian besar. Anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba palsu kami, sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya, Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya, Ia membela kami dari hadapan. Ia sudah dikuburkan dan takkan bangkit lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dan sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan di surga, Allah segala kuasa. Hosana bagi-Mu Tuhan, Tuhanlah Raja malaikat, Hosana bagi namanya. Tuhan di surga,
Ada yang datang dalam nama Tuhan Allah. Kudukan di surga. bagimu. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia, bersama Bapak Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Nikolas, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Bapa, ingatlah ya Tuhan, akan hamba-hambamu yang meminta doa kami, dan semua orang yang berhimpun di sini, ya, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi. Bagi mereka, kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka yang mereka harapkan darimu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Dan semua orang kudus-Mu, atas jasa dan dosa mereka, lindungilah dan tolonglah kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami, hamba-hamba-Mu, dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu. Luputkanlah kami dari hukum kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepadamu. Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau sang juru selamat. Datang
Datanglah ya Yesus Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami hamba-hambamu dan juga umatmu yang kudus, mengenangkan Kristus Putramu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah, yang maha mulia, kami persembahkan kepadamu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Abel dan kurban leluhur kami Abraham, seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agung. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, kehadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini, dengan penyambutan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, demi Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Lebih khusus anggota keluarga kami, anggota komunitas kami yang telah berpulang menghadap kehadirat-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua yang telah beristirahat dalam Kristus mendapat kebahagiaan terang dan damai. Demi Kristus Tuhan kami. Perkenankanlah kami juga hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dalam persatuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus. Dan semua orang kudus-Mu, perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka. Bukan karena jasa-jasa kami, melainkan kelimpahan pengampunan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, dan memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami datanglah jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu.
kasihanlah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kristus telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-Nya dengan membawa salam damai dan sukacita. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus untuk semuanya. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihaninya kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, sekalipun Anda tidak menerima tubuh Kristus secara fisik, tapi terimalah kehadirannya dengan iman. Percayalah, Yesus hadir di dalam diri. Amin. 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 Marilah Amin. kita bersama menyanyikan lagu komuni. Lagu berjudul Nyanyian Baru Angkatlah. Nyanyian baru angkatlah, sambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya di Galilea, sesudah Tuhan wafat, tentulah bangkit mulia.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon, pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membarui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami, sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang berkuasa dan berkuasa bersama Dikau dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengar beberapa pengumuman. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, saya senang sekali KKI New York tetap menyapa seluruh warga KKI walaupun kondisi seperti ini. Saya berterima kasih sekali kepada Mas Andi Wibisono dan Lita, koordinator untuk online, dan juga Romo Peter, hari ini Misa dan seluruh petugas liturgi, Cynthia, Nila, dan Juju, kemudian Pak Miko dan Bu Miko. KKI turut mengucapkan duka cita kepergian ibunda dari Ibu Erlin, bendahara KKI 2. Semoga diberikan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian pengumuman berikutnya adalah kita bertemu kembali misa online tanggal 10 Mei. Nanti akan diberitahukan untuk pemimpin misa 10 Mei minggu kedua untuk misa online. Kemudian bulan depan kita sudah memasuki bulan Rosario. Saya berharap untuk partisipasi seluruh umat KKI walaupun online, kita tetap mengikuti doa Rosario yang akan kita adakan. Nanti saya akan bicara dengan Romo Peter, kemungkinan seminggu 2 kali untuk doa Rosario. Kami harap partisipasi untuk seluruh umat KKI walaupun kondisi seperti ini. Kemudian setelah ini mungkin ada tambahan dari Romo Paulus yang akan berbicara sedikit untuk kita semua umat KKI New York. Akan kami persilakan. Mas Andi, Romo Paulus sudah masuk? Pak Andi? Ya. Ada Romo Paulus sudah masuk? Saya dari. Belum. Silakan Romo Paulus. Oh ya, sudah masuk. Silakan, Romo. Sorry. Andri. Halo. Halo. Ya, saya diminta apa? Sharing. Halo. Ya, Mo. Saya Ya, diminta. silakan, Romo. Ya. Iya, Mo. Iya. Ini. Ya. Jadi saya mau sharing ya. Aduh, Saya alami mulai dari kronologi. Jadi terakhir kali saya keluar rumah itu kalau tidak salah 13 Maret basket sama Andre. Masih kuat, basket 2 jam itu masih kuat. Lalu tanggal 20 Maret itu saya panas. Jadi mulai demam itu 20 Maret. Lalu bukan 20 Maret, 22 Maret. Jadi nggak ada hubungannya dengan basket karena jauh. Nggak ada suaranya. Halo? Iya, yang masuk. Masuk ya? Masuk. Masuk. Ya, jadi 22 Maret itu saya mulai demam. Lalu saya lihat saya punya sariawan. Saya kaitkan dengan sariawan. Jadi obatnya ya banyak tidur karena waktu itu saya banyak lembur ngerjakan tesis sama kurang istirahat. Lalu kena sariawan, terus panas. Ya, saya obati dengan
tidur yang banyak. Nah, tanggal 26 Maret waktu adorasi saya pingsan. Itu sudah panas, sudah lemes, nggak ada tenaga, pingsan. Lalu seminggu dari 26 Maret sampai 3 April saya istirahat. Nggak ikut kegiatan seminari, lebih banyak tidurnya. Minum Mucinex ya, obat itu. Tapi badan tetap lemes, malah tambah sesak nafas, diare, pusing, jadi campur-campur. Akhirnya saya dites di urgent care di dekat St. John sini. Lalu dokternya bilang bahwa kalau disuruh bertaruh, dia akan pilih bahwa saya positif. Ya bahasa halusnya saya positif. Tapi saya diberi surat pengantar ke rumah sakit Northwell, Jewish Hospital Long Island. Ya, nah di situ saya dites lagi, diambil darah, dites lagi, lalu positif, dan saya harus tinggal karena kategori berat, sudah sesak nafas. Jadi saya harus tinggal di rumah sakit, disediakan oksigen. Yang paling penting karena saya kesulitan bernafas ya oksigen itu. Terus saya tinggal di sana 4 hari, panasnya turun, lalu tanpa oksigen bisa bernafas, meskipun masih belum bagus, tapi karena kan mungkin dibutuhkan kamarnya untuk pasien lain, jadi saya suruh pulang. Waktu di rumah sakit saya cuma diobati sehari sekali dengan kloroquine, lalu diinjeksi tiap pagi jam 4, jam 5, dan diambil darah. Itu aja. Nah, perawat di sana, dokternya juga rasanya tergesa-gesa kalau ke kamar saya. Mungkin takut terinfeksi. Saya lihat beberapa hari yang lalu, satu perawat yang merawat saya kok meninggal. Ngeri saya. Waduh, di bulan. Jadi, wah ini kok fotonya yang rawat saya ini. Ya. Memang ini ngeri sekali virus ini. Saya ketika divonis positif, saya malah bersyukur. Karena saya tahu bahwa saya sakit. Kalau enggak kan saya enggak tertangani, enggak tertolong. Meskipun terlambat, sudah 2 minggu, berarti kan terlambat. Nah, lalu saya disuruh perawatan di rumah 2 minggu, isolasi, enggak diberi obat, enggak diberi apa-apa. Kalau darurat suruh manggil ambulan aja, wah. Saya waktu itu ya pegel. Wah ini kalau sudah mau mati suruh panggil ambulan. Dikasih obat, enggak dikasih apa. Ya sudah kalau kamu darurat, situasimu panggil ambulan aja. Terus saya berpikir ya, berarti nyawa saya ya di tangan saya. Dalam arti tentu saya harus berjuang sendiri. Ya. Makanya saya publish. Saya tidak takut mempublish di Facebook, di WhatsApp, di mana-mana. Sebenarnya tujuannya supaya saya mendapat dukungan. Saya sebenarnya gambling sih. Sebenarnya juga saya mau menunjukkan bagaimana kita ini bisa berjuang. Tapi juga gambling. Kalau misalnya saya gagal, ya artinya sia-sia. Tapi ya saya mendapat banyak dukungan ya terutama dari KKI New York. Karena waktu sakit saya nggak doyan makan. Jadi salah satu simptom itu nggak doyan makan. Saya 3 sendok aja sudah mual. Maka berat badan saya turun 9 kilo. Wah. Jadi simptomnya itu nggak doyan makan, diare, mual, kening, batuk, dan ujungnya adalah sesak nafas karena yang diserang akhir itu paru-paru. Nah kalau orang sudah sesak nafas, kalau kita tidur terus nafasnya berhenti ya sudah game over. Jadi sasaran akhirnya itu nafas itu. Itu makanya kan saya masuk kategori berat karena sudah diserang paru-paru saya. Nah, saya bandingkan ya waktu basket 13
Maret itu saya kuat main basket sama Andri itu. Bisa 2 jam saya nggak terengah-engah ya. Ini waktu sakit jalan 3 menit saja sudah nggak bisa nafas. Jadi dalam waktu 2 minggu virus itu sudah merusak paru-paru saya, jadi menyerang sehingga saya kesulitan bernafas. Nah, itu sasaran akhir virus ini sebenarnya paru-paru, bukan yang lain. Lalu saya perawatan di rumah, yaitu saya biasa makanan Western di sini karena tinggal sama Amerika dan yang tukang masaknya orang Itali. Nah, tapi ketika sakit ya lidah saya kembali ke asal pengen makanan Indonesia. Maka ketika dikirimi ibu-ibu itu secara rutin saya doyan makan. Dalam 2 hari saya bisa cepat dari 3 sendok menjadi 3 piring, lalu hari berikutnya 6 piring. Hari bisa 6 piring. Waduh, sekarang sudah naik 4 kilo. Ya. Sudah naik 4 kilo lagi. Sekarang berat badan saya 72 kilo. Sebelum sakit 77, sudah sakit, waktu sakit 68. Jadi sekarang sudah naik 4 kilo 72. Tapi ini saya kirimin terus ini bisa melebihi 77 ini nanti. Nah, tapi itu penting karena saya nggak diberi obat, nggak beri apa, yang melawan virus adalah kekebalan tubuh dan itu diperoleh dari makanan. Tanpa makan kalah kita. Jadi gizi diperoleh dari makanan. Lalu yang kedua dari suplemen. Saya dikirimi banyak suplemen. Tidak hanya dari New York, dari New Hampshire, dari Texas, dari Atlanta karena saya banyak kenal. Dikirimi suplemen. Yang utama adalah VCO. Lalu ada ya, saya dikirimi dari Atlanta itu ada beberapa obat yang memang saya rasakan manjur ya untuk ini. Lalu buah-buahan yang penting itu kiwi hijau untuk batuknya. Kemudian apa lagi ya? Ya itu. Yang untuk paru-parunya saya tidak terlalu memperhatikan. Baru hari ini browsing makanan apa yang baik untuk paru-paru. Nanti bisa saya minta pesan ke ibu-ibu. Nah, itu yang saya lakukan untuk makanan. Yang lain doa. Saya di sini saya di seminari tiap hari ada misa. Seperti tadi ya jam 10. Kami komunitasnya ada 10 orang. 3 romo, 7 pater. Jadi tiap hari ada misa. Jadi saya nggak terima komuni online, enggak. Saya terima komuni sungguhan. Selama 2 minggu saya tidak mau menulari pater-pater. Saya tinggal di kamar, komuni dikirim ke kamar saya. Tapi 3 hari terakhir karena batuk saya berkurang, lalu batuk itu kan sarana menular. Nah, batuk saya berkurang, saya boleh hadir di misa. Jadi tadi juga hadir dan juga nggak batuk selama misa. Saya pakai masker juga, tetap untuk jaga-jaga. Nah, saya tadi misa jam 10. Kalau harian, misanya sore jam 6. Nah, itu, jadi saya tetap ekaristi lalu doa. Lalu yang ketiga, itu saya harus mengentertain diri sendiri, menghibur diri sendiri. Makanya ya saya keluarkan hobi-hobi karena terbatas ya. Olahraga itu hobi saya nggak bisa. Di dalam pun sesek, ya maka yang ringan-ringan, nari-nari, nyanyi-nyanyi, itu juga latihan pernapasan. Makanya saya melakukan itu, nyanyi, nari. Nanti kalau sudah sembuh mungkin sudah nggak itu lagi ya, ganti olahraga berat. Jadi itu saya baca juga, ternyata saya baru tahu tadi di iklan di New York itu, di New York One itu, bahwa orang-orang Itali, orang-orang di mana itu untuk mengatasi stres itu dengan nyanyi, dengan nari.
Ya, dan itu membantu saya. Ternyata itu mengurangi stres. Lalu memberi keringat juga, kalau saya dance itu keringetan. Dan itu mempercepat kesembuhan. Nah, lalu yang berikutnya ya kontak dengan orang-orang yang ya kadang-kadang kontak. Awal-awal saya nggak bisa ngomong, kontaknya ya pakai teks. Ya, istilahnya ya perlu dukungan lah dengan keluarga, saya chatting dengan keluarga. Awal-awal tiap hari, sekarang sudah berapa hari saya nggak telepon keluarga saya, karena mungkin sudah merasa kuat. Biasanya ya telepon, lalu mereka ya memberi kekuatan dari keluarga, dari orang-orang yang mencintai kita itu penting. Nggak merasa sendiri jadinya, karena selalu dikuatkan. Lalu dari KKI juga selalu menguatkan saya. Dan doa-doa Anda juga pasti membantu saya. Nah, itu yang keempat. Jadi kita dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai. Saya sedih karena di banyak tempat orang-orang yang kena COVID-19 disingkirkan. Ini kan memperparah. Bahkan perawat-perawat, dokter yang merawat orang sakit COVID-19 ini di beberapa tempat ya, itu juga disingkirkan. Orang sudah nolong orang lain kok malah disingkiri. Nah, makanya banyak perawat, dokter itu meninggal. Ini menyedihkan. Jadi sebenarnya sakit seperti saya ini perlu dukungan, bukan disingkirkan. Meskipun saya ini menular, tetapi ya saya ya tersinggung kalau orang kelihatan ketemu saya langsung lari gitu ya. Dan takut tertular. Ya, saya tahu diri, saya nggak akan menulari dengan sengaja. Tapi memang wajar sih orang takut, karena virus ini berbahaya. Tapi ya takut tanpa harus melukai orang yang sakit, itu penting. Nah, terakhir pesan saya ya, bagaimana sekarang dalam situasi krisis itu orang kelihatan aslinya. Apakah dia hanya peduli pada dirinya sendiri? Ciri-ciri orang yang peduli pada dirinya sendiri ya dia jadi paranoid. Jadi takut ketularan. Ya, takut dan tidak mau kontak dengan orang lain. Ekstrim ya istilahnya, ekstrim. Nggak peduli dengan orang lain. Yang dipedulikan dirinya sendiri. Makanya ya numpuk barang-barang racing gitu ya, numpuk toilet kertas toilet, numpuk beras, numpuk obat-obatan. Karena mikir dirinya sendiri. Ya, padahal kalau orang antri itu yang sehari-hari belanja itu kalau normal ya nggak ada kekurangan. Orang yang belanja ya sama. Mengapa sekarang kok banyak kurang di mana-mana? Karena orang keluar, egoisnya keluar. Nah, kita dipanggil untuk tidak seperti itu. Tidak seperti itu menjadi orang yang egois. Karena Yesus dalam situasi krisis masih bisa menghibur orang lain, masih bisa mendoakan orang lain, masih bisa mengampuni, masih bisa menjanjikan surga, masih bisa mencintai. Kita jangan sampai situasi krisis menjadi selfish, hanya peduli pada diri sendiri dan keluarga, dan melupakan orang lain. Paling tidak ya kita mendukunglah orang-orang yang sakit. Banyak loh orang yang sakit tidak mau ngaku karena takut disingkirkan. Dan memang kalau disingkirkan kan menyakitkan. Jadi lebih baik diam. Lalu yang kedua, pesan saya, kalau Anda punya gejala panas lebih dari 3 hari, mesti periksa. Lebih baik ketahuan kalau kena COVID daripada terlambat. Lebih baik, karena kalau ketahuan sejak awal, itu sembuhnya lebih cepat. Saya ini lambat, saya 1 bulan masih belum hilang batuknya, seseknya masih ada. Karena terlambat saya. Tapi saya ada 1 orang dari Fili yang kena juga, tapi dia cepat, dia sudah dapat sertifikat negatif dan sehat. Karena dia cepat, itu panas langsung tes. Kalau saya 2 minggu sesudah panas baru tes. Sudah parah. Jadi lebih baik kalau ada gejala tes.
Kalau hasilnya negatif, puji Tuhan. Kalau hasilnya positif, Anda punya banyak waktu untuk sembuh dan bisa ditolong. Ya, jadi pesan saya jangan hilang kasih, dan kalau Anda tanda-tanda itu gejala entah sesak nafas, entah panas, segeralah tes, jangan takut. Dan itu lebih baik ketahuan di awal daripada terlambat. Banyak orang meninggal karena terlambat. Ya, terlambat untuk ditolong. Itu saja, mungkin kalau ada pertanyaan atau apa dari saya, Mas Andre. Terima kasih. Saya habis ini diundang pendeta dari Philadelphia, sama. Kapan itu dari New York, pendeta-pendeta juga, dua grup. Jangan-jangan saya kelelahan untuk memberi kesaksian. Oke, tapi enggak apa-apa, saya senang aja. Saya senang aja bisa berbagi. Ya. Ya, terima kasih. Kalau ada sesuatu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Peter, Romo Paulus. Oke, terima kasih Romo. Sudah sehat. Puas. Salam, Mo. Romo Peter, terima kasih. Hubungannya. Ya. Sorry, saya ini ya Zoom di tempat tidur. Belum. Romo. Terima kasih banyak. Puji syukur. Terima kasih Romo. Puji syukur. Ya, Puji Tuhan Mo. terima kasih. Udah kelihatan tembem gitu. Nah, udah tembem lagi. Iya, udah tembem. Udah tembem, Mo. Ya. Tembem. Udah cakep. Sininya udah gemuk lagi. Pipinya. Kalau si Big dengar suaranya udah pulih. Ditambah satu yang enak-enak Mo. Iya. Beres, dimasak enak-enak gimana? Romo nggak kedengeran suaranya. Iya. Udah dengar ya? Ya. Sekarang dengar Romo. Dengar? Dengar. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk semua untuk partisipasi dalam perayaan Ekaristi ini. Lebih khusus mereka yang bertugas, organis, kor, lektor, komentator, dan juga Mas Andi yang telah mempersiapkan misa ini lewat online. Dan terima kasih untuk semua. Atas nama seluruh komunitas KKI juga, saya sekali lagi menyampaikan turut berduka cita atas kematian dari mamanya Ibu R. Turut berduka cita untuk segenap anggota keluarga. Semoga ibunda tercinta mendapat tempat yang layak di sisi Bapa di surga. Dan semoga semua anggota keluarga yang ditinggalkan mendapat rahmat peneguhan dan kekuatan. Ingat bahwa di saat sulit apapun, Tuhan tetap selalu bersama kita. Dia tetap berjaga. Jangan membiarkan diri kita tenggelam dalam duka, derita, kepedihan apa yang pun yang kita alami. Karena hal itu bisa menutup mata iman kita untuk bisa melihat Yesus. Bahwa Yesus benarnya akan selalu berjalan bersama kita dalam situasi apapun. Jadi turut berduka cita. Makasih, Romo. Lalu yang berikut, Makasih, Romo. oke, sama-sama. Seperti apa yang disampaikan oleh Andre tadi, bahwa tidak lama lagi kita memasuki bulan Mei, bulan Rosario. Saya ada sedikit rencana nanti akan dikonfirmasi kepada seluruh anggota. Memang selama ini kita sudah ada doa Rosario yang diinisiatif oleh kelompok doa Rosario itu sendiri. Saya pikir maka baiknya kita bisa tambah 2 malam lagi, umpamanya ya 1 atau 2 malam dalam seminggu, selain yang kita adakan selama ini. Tapi itu nanti kita adakan secara khusus untuk semua. Nanti liturginya dimodify, supaya kita gabungkan dengan
bacaan hariannya, ada renungannya. Nanti rencananya untuk doa kerahimannya ditiadakan. Fokus untuk doa rosario saja, tetapi di awal sebelum masuk doa rosario kita ada renungan singkat untuk bacaan harian. Nah, sehingga kita tetap update tentang bacaan-bacaan liturgi, bacaan harian. Nanti akan disampaikan entah berapa kali kita adakan untuk melengkapi apa yang sudah kita ada 2 kali dalam seminggu. Nanti mungkin kita tambah 1 lagi karena khusus bulan doa rosario. Lalu yang berikut mari kita tetap terus menjaga kesehatan, tetap terus saling mendoakan. Seperti apa yang disampaikan Romo Paulus dari bahwa saudara-saudara kita yang sedang sakit, mereka membutuhkan dukungan kita. Mari kita terus mendoakan mereka. Bantuan meski kecil tetapi sangat besar bagi yang membutuhkannya. Dan sekali lagi, terima kasih untuk semua, untuk yang bertugas, dan semua yang ikut perayaan ini. Dan juga salam untuk semua anggota keluarga Anda di mana saja mereka berada. Salam hari Minggu. Terima kasih semuanya. Amin. Kita memohon rahmat Tuhan dan rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anaknya. Amin. Amin. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Amin. Semoga saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan, semoga telah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Amin. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita fokus. Amin. 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 Mari kita nyanyikan lagu penutup, Sang Kristus Sudah Bangkit. Belum kok. Kristus sudah bangkit, teranglah dunia, memancar dari salib cahaya benderang, bersoraklah memuji Sang Kristus yang menang, adakan kemenangan khas seluruh dunia, terpuji Kristus menyambut yang kejam, semua musuh Tuhan bersumber ganti, merasa mengalahkan yang wafat di salib. Ketika Yesus bangkit dengan kuasanya, betapa musuh takut melihatnya. Terpuji Kristus.